Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita selalu curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam dari Ikhlas Studio, ikhlas tanpa batas. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, kembali lagi kita akan mendengarkan, yaitu melanjutkan sifat Allah, yaitu sifat Allah yang kelima, yaitu qiyamuhu binafsihi. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, marilah kita mendengar sifat Allah yang kelima ini yang disampaikan oleh Abu Hamdan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Pemirsa Ikhlas Studio Jambi dimanapun berada, pada hari ini kita akan menyampaikan materi tentang akidah mukmin, sifat Allah yang kelima, yaitu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdirinya Allah dengan sendiri, atau tidak berkehendak kepada tempat berdirinya zat, dan tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia. Tegasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkaya dan tiada yang berhajat kepada sesuatu apapun, pada perbuatannya atau hukum-hukumnya, tetapi Allah menjadikan tiap-tiap sesuatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan kemaslahatan yang dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Peraturan untuk keselamatan manusia itu sendiri, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan undang-undang dan peraturan-peraturan hidup yang berbentuk suruhan atau perintah, yang berbentuk larangan, semua itu untuk keselamatan manusia, sama ada di dunia maupun di akhirat. Tidaklah Allah itu mendapat faedah atau manfaat daripadanya. Sebaliknya, faedah dan manfaat itu kembali kepada manusia itu sendiri. Berbicara tentang kasih sayang Allah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya itu tanpa ukuran atau tidak bisa diukur oleh manusia. Sebab itulah sebagai gambarannya kepada manusia, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis qudsi yang maksudnya Allah berfirman, aku lebih mengasihi hambaku melebihi daripada seorang ibu mengasihi anaknya sendiri. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang jadi kita dapatkan dengan apa? Dengan berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, serta sholat. Boleh menenangkan jiwa dan menghilangkan duka cita serta penderitaan hidup. Natijahnya daripada itu akan tenanglah pikiran seseorang, betapa tidak, karena hatinya selalu terpaut dengan Allah. Dan dirinya senantiasa diserahkan kepada penentu segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat orang sholat. Apabila berlaku satu-satu masalah dalam hidupnya, dia lekas-lekas menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah faedah dan manfaat daripada peraturan Allah, dan manusia sendirilah yang mendapatkan faedah dan manfaatnya itu. Nah, kemudian nikmat dari Allah. Telah kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan
segala nikmatnya kepada manusia. Tidak ada satu nikmat pun, tidak ada satu nikmat pun yang kurang. Dan ini memang diperjelas sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sepotong firman-Nya. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Quran surat An-Nahl ayat 18. Baik Uya, sini saya mau bertanya tentang sifat Allah yang kelima ini. Kita sebagai manusia biasa tentulah kita wajib mengetahui sifat Allah ataupun sifat Allah yang wajib ini. Nah, namun pertanyaannya Uya, kita sebagai manusia biasa berdiri dengan sendirinya tentulah ada yang mendirikan. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada panutannya. Cara kita mendekat diri kepada Allah itu bukan kepada Allah saja mendekatkan diri, tapi kepada manusia pun kita harus mendekat diri. Jadi punya dalam keadaan apapun kita sebagai manusia yang doif, yang lemah, banyak berbuat salah, yang menguatkan diri kita kepada Allah itu caranya bagaimana? Ya. Cara kita untuk menguatkan hubungan diri kita dengan Allah ialah kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenal diri. Karena banyak hari ini manusia hidup di muka bumi ini lupa diri. Artinya apa? Tidak kenal diri atau tidak tahu diri. Maka wajiblah kita hari ini untuk apa? Mengenal diri kita sendiri. Nah, sebagaimana pernah hadis kita sampaikan bahwasanya apa? Siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak akan mengenal Allah atau mengenal Rabb-nya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Artinya apa? Siapa yang tidak kenal dengan dirinya, maka dia tidak akan kenal dengan Allah. Jadi cara kita mendekatkan diri kita dengan Allah yang pertama, lebih awal kita mengenal diri kita. Bagaimana cara kita mengenal diri kita? Yaitu tadi tahu diri. Yaitu apa? Kita harus mengenal Allah dengan rasa. Bukan hanya dengan sekedar di mulut saja atau di bibir saja. Jadi kita harus merasakan. Nah, bagaimana Allah itu berperan mendirikan segala sesuatunya, menghidupkan, menciptakan, mewafatkan segala sesuatunya untuk diri kita. Jadi setelah kita kenal dengan diri kita, bahwasanya kita adalah apa? Hanyalah setetes mani yang bercampur. Nah, dalam Al-Quran kita harus tahu proses Allah menjadikan kita. Allah menciptakan kita yang pertama dari turab atau dari tanah. Nah, tanah itu manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam. Kalau kita ini tidak diciptakan dari tanah lagi, tapi dari nutfah. Nah, kita ini diciptakan dari nutfah. Apa itu nutfah? Ya, maaf, ini yang dikatakan setetes air yang hina, yaitu air mani tadi. Dengan setetes air itulah bercampur sehingga terjadilah kita. Nah, ini kita tahu buat apa? Bahwa kita hanya dimulai dari setetes air yang hina, nutfah tadi. Nutfah itu apa? Sari pati tanah yang dimakan oleh bapak dan ibu kita. Nah, seperti apa? Makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, makan nasi, makan apapun, itu menjadi saripati. Saripatinya itulah disebut dengan nutfah. Nah, kemudian bercampur antara laki-laki dan perempuan, nah itulah terjadilah kita. Nah, kemudian dilanjutkan. Kita setelah dari tanah tadi, dari nutfah tadi, kemudian dari apa? Dari alam. Dari apa? Segumpal daging atau segumpal darah. Dari segumpal darah nanti apa? Dikasih tulang belulang. Kemudian dibalut lagi daging lagi. Kemudian barulah pada waktu 4 bulan atau 120 hari kita di dalam kandungan ibu kita, barulah ditiup ruh. Nah, ini harus kita pelajari proses kejadian manusia supaya kita kenal diri kita. Sehingga tidak ada sifat sombong pada diri kita. Nah, sehingga nanti pada hakikatnya kita ini apa? Kita ini warga akhirat, bukan warga dunia. Bukan warga Indonesia ini, warga ini, warga ini. Nah, maka jadi kita hari ini dapat
memahami segala sesuatu yang Allah jadikan untuk yang ada di muka bumi ini faedahnya untuk manusia. Karena bumi ini saja telah Allah permudah untuk manusia. Sedangkan bumi ini terdapat segala nikmat yang Allah berikan untuk kita. Allah menyuruh kita menguasainya. Cuma Allah peringatkan bahwa kita ini akan dikembalikan kepadanya. Yaitulah yang disebut sebagai apa? Warga akhirat. Bahwa kita pasti akan mati. Pasti akan kembali kepada Allah. Nah, ini mengingatkan kita supaya jangan melampaui batas dan berlebih-lebihan. Karena kita ini tidak ada hidup di dunia ini yang kekal. Sebaliknya, kita akan kembali ke negara asal kita. Yaitu apa? Negeri akhirat. Kita adalah warga negara akhirat. Dan bukan warga negara dunia. Bila kita dipanggil balik oleh Allah, maka pindahlah kita ke negeri akhirat tersebut. Begitulah cara kita mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimana nantinya kita bisa kembali kepada Allah dan Allah ridho dengan kita. Terima semua yang dapat kita lakukan. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, tausiah tadi adalah suatu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang sifat wajib bagi Allah dan kalimah ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, karena sifat wajib bagi Allah ini adalah ilmu yang harus wajib kita ketahui dimanapun kita berada. Baiklah, mungkin inilah penyampaian tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutupi dengan lafaz yang mulia, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.